Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Jarko dari kelas A akan mempresentasikan konsep organisasi, elemen organisasi, dan tipe organisasi dari PT Indofood CVP Sukses Makmur Tbk. Bidang usaha 1. Branded Consumer Product atau CPP. Grup CPP ini memproduksi berbagai macam produk makanan dan kemasan yang meliputi mie instan, penyedap makanan, makanan ringan, divisi nutrisi, dan makanan khusus dan biskuit. 2. Bogasari. Kelompok ini memiliki kegiatan utama memproduksi tepung terigu dan pasta. Kegiatan kelompok Bogasari mendapat dukungan dari unit pengiriman dan pengemasan. 3. Agribisnis. Kegiatan utama kelompok usaha ini meliputi penelitian dan pengembangan, pembibitan benih, budidaya dan pengelolaan kelapa sawit untuk produksi minyak goreng, margarin, dan shortening. Selain itu, bisnis grup kegiatan meliputi budaya dan pengolahan karet, tebu, kakao, teh, dan tanaman. 4. Distribusi. Grup ini bertugas mendistribusikan semua produk Indofood dan ketiga produk pasta di seluruh Indonesia. 2. Konsep organisasi. PT Indofood menggunakan konsep organisasi yaitu distribusi. Distribusi Indofood Group memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menjangkau hampir seluruh pelosok kepulauan. PT Indofood CVP Sukses Makmur memiliki orientasi pasar, di mana perusahaan memproduksi disesuaikan dengan permintaan pasar. PT Indofood juga menerapkan sistem manajemen database, yaitu termasuk dalam perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Perencanaan sumber daya perusahaan ini adalah sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan semua area fungsional dalam suatu organisasi untuk mencapai titik tertinggi dari efektivitas dan efisiensi. 6. Elemen struktur organisasi. 1. Manajer pabrik. 2. PDGCM atau pengembangan proses dan manajer kontrol kualitas. 3. Manajer keuangan. 4. Manajer pemasaran. 5. Manajer personalia. 6. Petugas pembelian. Model karakteristik pekerjaan. Struktur organisasi yang digunakan pada PT Indofood CVP Sukses Makmur adalah garis dan struktur organisasi staf. Dalam organisasi ini ada dua kelompok orang yang berpengaruh dalam menjalankan organisasi, yaitu 1. Orang yang melaksanakan tugas pokok organisasi dalam rangka mencapai tujuan. 2. Orang yang melaksanakan tugasnya berdasarkan keahliannya dan berfungsi untuk memberikan saran kepada unit operasional karyawan. Ini disebut staf. Keberagaman keterampilan harus dimiliki oleh semua direktur utama. Ciri-ciri perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksi yang dimiliki oleh PT Indofood yaitu produksi massal. Identitas tugas didefinisikan oleh direktur utama kepada direktur pengawas di masing-masing bidang, maka direktur pengawas menyampaikan dan memberikan tugas kepada anggota pelaksana. Signifikansi tugas dapat dilihat dari sejauh mana pekerjaan tersebut memiliki dampak pada kehidupan orang lain. Dimensi pekerjaan keempat adalah otonomi atau tingkat keleluasaan dan kebebasan yang dimiliki karyawan atas tugasnya. Dan semakin tinggi ini, semakin karyawan merasa bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya. Dimensi kelima adalah umpan balik. Sejauh mana pekerjaan memberikan karyawan dengan informasi tentang efektivitas kinerjanya, yang memungkinkan karyawan untuk menghargai hasil usahanya. Selanjutnya, tim kerja. Budaya perusahaan ini dikenal dengan istilah konsisten, konsumen, inovasi, staf, keunggulan, dan kerja tim.
Sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan ini dapat dilihat dari sisi konsumen, inovasi, karyawan, keunggulan produk, dan kerjasama tim. Pembesaran pekerjaan. Manajer personalia memiliki fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan kepegawaian yang meliputi hubungan industrial, administrasi kepegawaian, keamanan, hubungan masyarakat, dan pelayanan publik untuk mendukung proses pencapaian perusahaan. Tujuannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan adalah metode untuk menyelesaikan tugas karyawan secara vertikal, yaitu menambahkan tugas karyawan lebih tinggi dari posisi saat ini. Berbagai tugas. Salah satu jenis pengayaan pekerjaan adalah memberikan karyawan berbagai tugas yang lebih luas. 2. Pelatihan jangka panjang. Menawarkan pelatihan dan pendidikan kesempatan kepada karyawan dan membantu mereka untuk menciptakan yang lebih besar dalam berkarir. 3. Program insentif. Jenis pengayaan pekerjaan ini menawarkan bahwa tugas-tugas yang telah diberikan dalam serangkaian program dapat menjadikan motivasi. Yang keempat adalah pergeseran putar. Beberapa pemimpin perusahaan menggunakan shift bergilir untuk menawarkan pengayaan pekerjaan kepada karyawan. Departementalisasi. PT Indofood menggunakan departemen fungsional, yaitu pengelompokan fungsi yang sama atau kegiatan yang sejenis untuk membentuk suatu unit organisasi. Individu dikelompokkan berdasarkan keterampilan, pengetahuan, dan tindakan yang dilakukan oleh PT Indofood dalam bagian administrasi dan operasi. Membangun hubungan pelaporan. Dalam rangka menjalankan tata kelola PT Indofood yang mewujudkan visinya menjadi perusahaan yang kompetitif, menguntungkan, dan dapat diandalkan. Perlu dikembangkan hubungan pelaporan pekerjaan. Pengembangan hubungan pelaporan ini bertujuan untuk memperjelas dan menunjukkan posisi kinerja seluruh departementalisasi di PT Indofood. Apakah ada pelanggaran waktu atau uang korupsi. Distribusikan otoritas. Distribusi wewenang dapat memberikan kekuatan keputusan kepada karyawan dan layanan pendekatan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kelancaran organisasi dan kesejahteraan rakyat. Membedakan antar posisi. Dalam menetapkan tanggung jawab, membedakan antara jabatan direktur utama, direktur pengawas, dan karyawan di PT Indofood dapat dilihat melalui pembagian kerja di mana ia dapat membentuk organisasi modern. Jenis organisasi PT Indofood adalah jenis organisasi yang beroperasi dalam perseroan terbatas atau PT. Didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. Selanjutnya adalah struktur organisasi dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang merupakan penugasan kedua tentang Introduction to Organization yang menganalisa tentang organisasi struktur organisasi, komunikasi organisasi behavior, dan organizational development. Yang pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi PT Indofood adalah strategis struktur unit bisnis atau SBU. Karena PT Indofood mengelompokkan divisi yang sama menjadi wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit kepada seseorang kepala divisi yang bertanggung jawab langsung kepada direktur eksekutif. Struktur organisasi dari PT Indofood meliputi 1. Presiden direktur,
2 director, 3 board of commissioner, 4 audit komite, 5 internal audit, 6 corporate secretary, 7 operational management, 9 investor relation, 10 internal control and risk management. Komunikasi organisasi. Saat ini komunikasi internal penting dalam mendukung perusahaan untuk meningkatkan loyalitas, citra, dan reputasi perusahaan di hadapan publik internalnya. PT Indofood sebagai salah satu perusahaan tersukses di Indonesia menyadari pentingnya program internal untuk menjalin hubungan baik dengan publik internalnya. Oleh karena itu, bagian komunikasi internal dibentuk di bawah naungan Corporate Public Relations. Selanjutnya adalah perilaku organisasi. PT Indofood Divisi Mi Cabang Bandung adalah perusahaan yang menyadari pentingnya budaya kerja dan komitmen sebagai yang dibuktikan dengan adanya budaya kerja positif yang dibuat di perusahaan untuk menjamin kualitas kerja yang lebih baik, yaitu dengan cara meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Pengembangan organisasi bagi PT Indofood, setiap karyawannya memiliki kapasitas untuk berprestasi dan memberikan yang terbaik dan berkontribusi bagi keberhasilan tidak hanya perusahaan, tapi juga bangsa. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berbakat yang melakukan pekerjaan mereka dengan baik dan bertanggung jawab. Berikut beberapa langkah yang dilakukan untuk mengembangkan talenta SDM di perusahaan Indofood. 1. Mengetahui kebutuhan karyawan sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan perusahaan kegiatan operasional. Melakukan pelatihan bagi karyawan setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh sumber daya manusia yang profesional yang juga ahli di bidangnya, pekerjaan yang mereka geluti. 3. Menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai baru agar lebih mudah memahami seluk-beluk dan keluar dari karir dan budaya di perusahaan. 4. Menyeleksi pegawai baru melalui seleksi, serangkaian ujian dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pegawai. 5. Menawarkan jenjang karir. 5. Menawarkan jenjang karir dan promosi sebagai stimulus untuk memicu kemampuan masing-masing karyawan untuk mengembangkan diri guna memajukan perusahaan. Menjaga hubungan baik dengan karyawan. Strategi ini dimaksudkan untuk menghindari kesenjangan. Setiap orang masih memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan omset dan keuntungan. Strategi ini diterapkan dalam rangka meningkatkan komitmen perusahaan terhadap kepercayaan konsumen, di mana setiap karyawan bertindak sebagai mata pelajaran yang mendukung perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan inovasi. Sekian dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.